Baik, selamat malam Kak Reni. Ya, selamat malam Mas Anggit. Ya, terima kasih sudah bergabung dengan saya pada diskusi malam ini untuk membahas terkait dengan isu kontemporer sebagai salah satu bentuk wujud latihan dasar CPNS. Saya pada unit kerja Fakultas Teknik Universitas Sulawesi Barat. Kita ngobrol-ngobrol santai saja ya Kak Reni ya. Kebetulan isu yang mau saya angkat itu adalah terkait dengan analisis isu kontemporer, terkhusus pada unit kerja. Nah, sekarang kalau berbicara unit kerja kita pada prodi perencanaan wilayah kota kan seperti yang sudah banyak diketahui, prodi kita ini prodi yang baru seumur jagung istilahnya, baru sekali. Baru lahir. Ya, baru lahir. Nah, kira-kira isu apa sih Kak Reni yang istilahnya mengemuka gitu loh kalau terkait dengan prodi baru ini? Biasanya terima kasih Mas Anggit. Ini seperti yang Mas Anggit tadi sudah sampaikan, memang program studi perencanaan wilayah dan kota itu ini sudah masuk ke tahun ketiga dalam menerima mahasiswa. Jadi mulai menerima mahasiswa itu tahun 2020, sekarang sudah tahun ketiga, dan insya Allah dalam 1 atau 2 tahun mendatang, 2 tahun ke depan, mudah-mudahan prodi PWK sudah bisa mengeluarkan lulusan atau alumni dari program studi PWK itu sendiri. Nah, namun biasa mungkin karena program studi baru yang baru lahir tadi seperti yang saya bilang, baru tahun ketiga, otomatis akan ada beberapa ketakutan di tengah masyarakat terkait dengan calon lulusan kita nanti yang akan kita keluarkan atau yang akan kita luluskan mahasiswa-mahasiswa tersebut. Nah, mungkin saja bisa saja salah satunya adalah calon lulusan itu akan dipertanyakan secara kualitasnya karena memang prodi baru sebelumnya tidak pernah meluluskan mahasiswa, kemudian mungkin lulusan pertamanya nanti yang otomatis jadi pionir ataupun perintisnya, ya otomatis secara kualitasnya bisa saja dipertanyakan oleh user ataupun instansi ataupun masyarakat nantinya, seperti itu Mas Anggit. Baik, terima kasih Kak Reni. Jadi menarik sekali ya. Memang prodi baru lulusannya masih belum ada. Nah, ya bahkan yang prodi lama pun kadang kalau di kampus kita sering dipertanyakan adalah apakah mereka siap kerja atau tidak ya Kak Reni ya. Yes, nah, benar. Ini yang menarik. Lalu bagaimana sih sebenarnya kita menyikapinya? Kalau misalkan bagaimana kita bisa menyikapinya, peluang-peluang apa saja yang bisa kita manfaatkan agar istilahnya walaupun kita prodi baru tapi kualitas lulusan kita juga bisa bersaing loh gitu loh. Bagaimana sih sebenarnya yang harus kita lakukan? Oke. Sebenarnya kalau ngomong masalah peluang tadi, peluang apa sih yang bisa dimanfaatkan oleh prodi PWK untuk menghadapi ketakutan tadi itu? Nah, mungkin sudah pernah dengar istilah menteri Mas Nadiem. Menurut saya itu bisa jadi peluang bagi kita prodi baru, lulusan yang berkualitas karena kurikulum kan istilahnya mahasiswa tidak hanya belajar di dalam prodi dan universitasnya sendiri, tapi mahasiswa diberikan kesempatan untuk belajar luas atau berkegiatannya seperti proyek di desa, kemudian pertukaran mahasiswa dan lain-lain. Nah, menurut saya dengan mahasiswa diberikan kesempatan untuk berkegiatan di luar kampus itu otomatis mereka selain mendapatkan ilmu dari dosennya di prodinya sendiri, mereka juga punya peluang atau berkesempatan untuk mendapatkan ilmu atau menyerap ilmu dari luar kampusnya, misalnya langsung bekerja, langsung menerapkan ilmu yang didapat, kemudian mereka menghadapi segala macam permasalahan yang tidak hanya sekedar teoritis, tapi mereka langsung ternyata memang kehidupan atau secara prakteknya itu berbeda. Nah, sehingga nanti hal-hal seperti itu mereka akan menurut saya secara terpaksa harus meningkatkan skills-nya mereka untuk menghadapi
permasalahan di tempat atau kegiatannya yang MBKM tadi seperti yang saya bilang, magang di instansi, kemudian proyek membangun desa dan lain-lainnya, sehingga ya otomatis mereka tidak hanya sekedar belajar tentang teorinya saja, tapi skill seperti apa sih yang harus mereka miliki sehingga nanti bisa survive di kegiatan MBKM-nya tersebut atau kegiatan di luar kampusnya tersebut. Ya, secara tidak langsung pun hal tersebut menurut saya akan meningkatkan kemampuan atau skills mereka nanti, dan otomatis itu akan ngaruh ke kualitas mereka pada saat nanti mereka lulus dari program studi perencanaan wilayah dan kota. Seperti itu menurut saya, Mas Anggi. Baik, berarti dengan adanya kurikulum merdeka ini sebenarnya justru memudahkan ya, Kak Reni. Maksudnya memudahkan dalam artian memudahkan bagi mahasiswa agar mereka pada saat nantinya untuk mencari kerja, karena mereka akan dibekali dengan soft skill dan hard skill yang lebih mumpuni begitu ya, dibandingkan dengan jarak saja kita kuliah dulu gitu ya. Iya benar, malah misalnya kayak tadi Mas Anggit bilang mempermudah mereka mencari kerja. Tadi kan seperti yang saya bilang, salah satu kegiatan MBKM itu kan ada magang di dunia industri, ataupun kalau di PWK itu magang di kementerian yang berkaitan dengan dunia PWK, misalnya ATR BPN, kemudian magang di konsultan misalnya. Nah, kalau menurut saya itu Mas Anggit, mereka magang pada saat jadi mahasiswa sekarang, otomatis kan mereka sudah menjalin relasi, link dengan instansi tersebut. Ya otomatis nanti kalau kinerjanya bagus pada saat magangnya, ya mereka pun tidak kesulitan mencari tempat kerja, ya mereka mungkin setelah lulus nanti langsung, nanti kalau udah lulus datang ke sini ya, atau lamar di sini aja, karena kan si penggunanya tadi sudah tahu kemampuan atau kinerja dari si mahasiswa tersebut. Jadi ya mereka menurut saya sudah bisa membangun relasi sejak mereka jadi mahasiswa. Nah, itu adalah relasi itu kan jadi salah satu modal yang cukup kuat untuk mencari pekerjaan. Seperti itu. Betul. Iya sih Kak, jadi saya juga membayangkan kalau dibandingkan waktu zaman-zaman kita kuliah dulu kayak iya benar, waktu kita dulu iya benar. Ya kalau kayak kita mau ikut proyek dosen agar bisa lebih paham soal suatu hal terkait kerjaan aja itu kayak setengah mati gitu loh. Tapi sekarang kayaknya susah karena terbuka sekali ya. Iya, maksudnya peluangnya kecil malah dulu itu. Kalau sekarang kan benar-benar dikasih kesempatan seluas-luasnya, kalian mau magang dimanapun, mau pergi ke instansi apapun, itu mereka yang menyediakan. Seperti itu ya, mahasiswa itu ya tinggal cari informasi, mendaftar, seleksi, udah diterima atau tidaknya ya urusan setelah itu. Iya sih, betul. Nah, kalau mungkin bagi kita sendiri Kak di PWK atau bagi dosen-dosen ya di teknik pada umumnya lah, tantangannya bagaimana sih untuk penerapan kurikulum merdeka ini? Ada nggak kendala atau tantangan yang dihadapi? Oke, kalau tantangan mungkin sepanjang pengamatan saya di unit kerja kita, khususnya program studi perencanaan dan kota Sumbar, saya tidak tahu ya terkait dengan praktek MBKM di prodi lain. Nah, kalau menurut saya, karena kebetulan sudah ada beberapa kegiatan MBKM yang sudah diterapkan di PWK seperti pertukaran mahasiswa, ada magang, kemudian ada proyek membangun desa, seperti yang saya bilang tadi itu. Nah, itu tuh di antara kita, dosennya saja, masih ada beberapa perbedaan pendapat atau persepsi terkait dengan bagaimana sih cara mengimplementasikan kegiatan MBKM itu sendiri. Kenapa? Karena nggak tahu apakah ini sebuah kekurangan, sebuah kendala atau apa, tapi maksudnya itu panduan MBKM belum diturunkan yang dari universitas ke fakultas. Nah, sehingga jangankan kita antar dosen, ada beberapa pihak terkait yang seharusnya memang saling mendukung atau saling membantu dalam kegiatan MBKM ini saja masih ada beberapa perbedaan pendapat gitu dalam menyikapi kegiatan MBKM ini, sehingga kadang mahasiswa ataupun kita sebagai dosen pembimbing misalnya yang pelaksana di lapangan kadang bingung, harus ngikut yang mana nih, seperti itu. Jadi kadang
itu tuh kita aja sesama dosen atau sama pelaksana kegiatan di prodi itu kayak saling berdebat gitu loh, maksudnya kayak dan itu tuh sesuatu yang kalau berdasarkan pengalaman saya, nggak tahu Mas Anggit ya, maksudnya itu kayak sesuatu yang tidak ada ujung pangkalnya jadinya. Jadi kita kayak berdebat antara kita tapi tidak ada solusinya seperti itu. Jadi belum ada panduan yang rinci, yang detail, yang diturunkan dari univ ke fakultas. Tapi kalau panduan secara nasional atau secara pusat sebenarnya sudah ada Mas Anggit. Iya. Tapi itu kan masih secara umum. Masih umum banget ya. Secara umum. Nah, bagaimana kita prodi atau fakultas itu mengakomodir si panduan nasional tersebut sehingga nanti bisa memang benar-benar diimplementasikan sesuai dengan kondisi di fakultas kita ataupun di prodi kita, seperti itu Mas Anggit. Iya, jadi untuk mengatasi permasalahan ini sebenarnya memang harus segera disusun ya Kak ya panduannya ya, panduan tersebut ya. Ya, disusun dan duduk bersama antar pihak-pihak yang terlibat. Seperti itu. Jadi biar segala macam usul sarannya itu ya bisa tertampung lah di buku pedoman tersebut. Oke. Dan benar-benar bisa diimplementasikan nantinya. Jadi tidak hanya sekedar buku pedoman yang kayak biar ada saja deh, tapi ternyata tidak sesuai dengan kondisi di unit kerja kita seperti itu. Siap. Oke deh, makasih banyak Kak Reni ini atas sedikit diskusi kita pada malam hari ini. Semoga harapannya ke depan panduan MBKM segera dapat diturunkan ya di fakultas dan menjadi panduan bagi kita semua. Apalagi PWK banyak sekali nih kegiatan MBKM-nya nih, sayang nih. MBK banyak sekali nih kegiatan MBKM. Nah, sekali lagi makasih banyak Kak Reni. Oke, sama-sama Mas Anggit. Sukses untuk laksornya. Ya, sampai jumpa lagi. Sampai ketemu di kampus di lain kesempatan. Terima kasih Kak. Yo, sama-sama.